menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi. Untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang gugur di tahun kita, mari kita bersama-sama mengheningkan Cipta. Saya berdoa semoga Allah para pahlawan bangsa mendapat tempat yang mulia di sisinya, dan kita semua bisa mewarisi semangat api perjuangannya. Kita mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Ibu Ketua SHI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Jambi beserta istri, beserta Ibu Hajah Hisnidar Al-Haris SE. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jambi beserta Ibu Hajah Komariah Abdullah Sani. Yang terhormat para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan beserta istri dan suami. Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta istri hadir bersama kita, Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono, kemudian Bapak Danrem Garuda Putih, Bapak Brigjen TNI Supriyono, kemudian Kejaksaan Tinggi Jambi, Pak Elan Suherlan, Pak Kabinda, Pak Brigjen Pol Dr. Andes Irawan David Shah, Kepala BNN Provinsi Jambi, Bapak Brigjen Pol Wisnu Handoko SIK MM, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Bapak Nugroho Setiadi, kemudian yang kami hormati Ketua Petun Jambi, Ketua BPK Perwakilan Jambi, Kepala BNNP Jambi, Ketua Ombudsman Perwakilan Jambi, Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua KPID Provinsi Jambi, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua dan anggota LVRI Provinsi Jambi,
Yang terhormat Ketua Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua beserta anggota Pemprabi Provinsi Jambi, yang terhormat Saudara pimpinan partai politik, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, para staf ahli Gubernur Jambi, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala biro beserta istri, Kanwil, kepala kantor atau instansi, serta para pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua DPD FK PPI Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua Pemuda Pancamarga Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua PVRI Provinsi Jambi, yang terhormat Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Provinsi Jambi yang wakili, yang terhormat Saudara para pejabat TNI di lingkungan Korem 042 Garuda Putih dan pejabat utama di lingkungan Polda Jambi, Setra Mitra Binaan Satgaswil Jambi, Densus 88 Anti Teror Polri, yang terhormat Saudara para tenaga ahli dan tim ahli DPRD Provinsi Jambi, yang terhormat Saudara pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, badan eksekutif mahasiswa, pimpinan organisasi wanita, dan insan pers baik media cetak maupun media elektronik Provinsi Jambi, yang terhormat Saudara para pimpinan perusahaan, pimpinan asuransi, dan pimpinan perbankan atau yang mewakili, serta para undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita semua manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga kita masih dipertemukan kembali di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi ini guna mendengarkan dan mengikuti acara penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di depan sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat-umat yang terbaik. Selanjutnya marilah kita semua selalu memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segenap rakyat dan bangsa Indonesia senantiasa diberikan kekuatan dan keyakinan untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan kusuma bangsa, serta semoga persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia tetap terjaga guna kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam memenuhi undangan kami pada hari ini. Saudara Gubernur Jambi serta hadirin yang saya hormati, sudah menjadi konvensi ketatanegaraan Republik Indonesia yang mana setiap bulan Agustus Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia masih tetap bersatu dan terus berkembang bersama negara-negara maju lainnya. Roda pemerintahan Republik Indonesia harus terus dapat berjalan dan semoga apa yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat tersejahtera seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan rilis dari Sekretaris Jenderal DPR RI terkait susunan rangkaian acara yang berkaitan dengan sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2023 terdiri dari 1. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR Republik Indonesia tahun 2023-2024 dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Adapun peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia pada tahun 2023 ini memiliki tema terus melaju untuk Indonesia maju. Alhamdulillah pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun dalam suasana yang lebih baik dari tahun yang lalu.
di mana pada saat ini kita sudah terbebas dari pandemi COVID-19. Namun demikian, saya mengajak kita semua agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Berdasarkan hal di atas dan sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 2 Agustus 2023, maka DPRD Provinsi Jambi akan menggelar rapat paripurna sebanyak 2 kali guna menyaksikan agenda nasional tersebut, dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengikuti sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia. Saudara Gubernur Jambi dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti siaran langsung dari televisi untuk mengikuti jalannya sidang di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat DPR dan DPD Republik Indonesia, sekaligus mendengarkan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia.
ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan
energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol, nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5
di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut,
dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 juta. Atau 10.900 US dollar. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 US dollar. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah atau 25.000 US dollar. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih. Di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak. Mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan
awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi, pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dari lubuk hati paling tulus, kami memanjatkan syukur kehadirat-Mu. Karena pagi hari yang berbahagia ini, bisa menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2023. Dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kami dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Sebuah artikulasi syukur kenegaraan di dalam memaknai proklamasi kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, Engkau pernah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan yang dilakukan segenap hamba-Mu di bumi Indonesia menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, kiranya Engkau senantiasa menambahkan kenikmatan kami di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, Engkau juga pernah menjanjikan kami, uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami semua untuk mengemban warisan amanah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Jauhkan kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami harus hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Anugerahkanlah ketakwaan kepada kami, agar kami dapat merasakan keajaiban-keajaiban itu. Ya Allah, ya Halim, ya Sabur, perkenankanlah kami memilih jalan kesabaran di dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Karena Engkau pernah mengingatkan kami, wala in sabartum lawa khairul lissabirin. Jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, tidak lama lagi bangsa kami menyelenggarakan pesta demokrasi. Guna memilih pemimpin terbaik untuk bangsa kami, kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dan memilihkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami, sebagaimana yang Engkau idealkan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipromosi ialah orang-orang yang kuat dan terpercaya. Kami juga memohon kiranya Engkau menancapkan ke dalam alam bawah sadar segenap warga bangsa kami firman-Mu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan berpegang teguh kalian kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Jauhkanlah bangsa kami dari kesia-siaan, seperti yang Engkau peringatkan, wala takunu kallatina qadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seseorang yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, lalu menjadi cerai-berai kembali. Ya Allah, ya Karim, ya Hafid, kami sangat mendambakan dari-Mu
agar bangsa kami mampu menjadi contoh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripah loh Cinawi, tatatanrum kertar harju. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia disilakan dan Wakil duduk Presiden kembali. Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Edi Purwanto SHI MSI, disilakan. Bapak Gubernur dan peserta rapat paripurna yang terhormat, demikianlah telah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan acara pokok mengikuti sidang tahunan MPR RI dan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 2023 di depan sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia. Dengan selesainya penyampaian pidato kenegaraan tersebut, maka selesai pula lah acara rapat paripurna pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami mengundang kembali seluruh hadirin untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi guna mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pukul 13.00. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada hari ini resmi saya tutup. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Sambut salam perjuangan bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Demikian menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Edi Purwanto SHI MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Jambi beserta Ibu Hajah Hesnidar Al-Haris SE. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jambi beserta Ibu Hajah Komariah Abdul Hasani. Yang terhormat para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan beserta istri dan suami anggota Dewan. Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta istri. Hadir kesempatan ini Bapak Wakapolda, Pak Brigjen Yudawan, Pak Kasrem, kemudian Ibu Wakil Jati, Ibu Enen Sari Banom, kemudian Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pak Saril, kemudian Kepala Binda, Kepala BNN Provinsi Jambi, kemudian yang terhormat Ketua PTWN Jambi, Ketua BPK Perwakilan Jambi, Kepala BNNP Jambi, Ketua Ombudsman Perwakilan Jambi, Ketua KPU Provinsi Jambi, Ketua KPID Provinsi Jambi, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jambi beserta anggota. Yang terhormat Ketua Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Jambi. Yang terhormat Ketua Pepabri Provinsi Jambi beserta anggota. Yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, para staf ahli Gubernur Jambi, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala biro beserta istri, Kakanwil, kepala kantor atau instansi, serta para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Yang terhormat Ketua DPD FKPP Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua PPM Provinsi Jambi, yang terhormat Ketua PVRI Provinsi Jambi, yang terhormat Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Provinsi Jambi atau yang mewakili, yang terhormat para pejabat TNI di lingkup Korem 042 Garuda Putih, dan yang terhormat para pejabat utama di lingkup Polda Jambi, serta mitra binaan Satgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri. Yang terhormat saudara para tenaga ahli dan tim ahli DPRD Provinsi Jambi. Yang terhormat pimpinan organisasi kemasyarakatan, badan eksekutif mahasiswa, pimpinan organisasi wanita dan insan pers baik media cetak maupun media elektronik Provinsi Jambi. Yang terhormat saudara para pimpinan perusahaan, pimpinan asuransi dan pimpinan perbankan atau yang mewakili, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul kembali bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada siang hari ini. Salawat berkah salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat-umat yang terbaik. Saudara Gubernur Jambi serta hadirin yang saya hormati. Adapun agenda pokok rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada siang hari ini
yaitu mendengarkan dan mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan pada sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia di ruang Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti siaran langsung televisi untuk mengikuti jalannya sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia sekaligus mendengarkan penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 serta nota keuangan dan dokumen penuh. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya dari Presiden. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan. Hadirin sekalian yang saya hormati, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam 3 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama 7 kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester 1 2023 ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, 1 tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB tahun 2021 menjadi 37,8% per Juli 2023. Sebagai perbandingan,
Rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1% dan India 83,1%. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang dewan yang kami muliakan. Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko pangan, risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia. Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia. Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Transisi penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi hijau di dalam negeri. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligence diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Disrupsi ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait dengan teknologi informasi harus ditingkatkan. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan harus terus kita dorong. Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil. Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental. Hadirin yang saya muliakan serta Bapak Ibu saudara-saudara sebangsa setanah air, mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga, situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural. Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum tim pengendalian inflasi pusat dan daerah akan terus dijaga. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara rata-rata suku bunga surat
berharga negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7%. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal. Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan berada pada 80 US dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, yang saya muliakan. Arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. 4. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam. Dan kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% dari APBN. Tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah 346, saya ulangi, transfer ke daerah sebesar Rp346,6 triliun dan pembiayaan investasi Rp77 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor. Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dan dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi, kelas dunia, dan pengembangan riset
dan inovasi. Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 186,4 triliun rupiah atau 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 493,5 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 422,7 triliun rupiah yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar 108,8 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, peluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional termasuk transformasi ekonomi. 2. Mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif. 3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudian berusaha serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan APBD. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan. Optimalisasi penerimaan pajak ditempuh dengan pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi. Kedua, implementasi sistem inti perpajakan serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Yang ketiga, implementasi nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Yang keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan, pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent, tetap hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, lembaga pengelola investasi, dan badan penugasan khusus. Peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU, yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan ultra mikro, pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien. Hadirin yang saya hormati, sidang Dewan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati. Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut. Pendapatan negara direncanakan sebesar 2.781,3 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan 2.307,9 triliun rupiah dan
PNBP sebesar 473 triliun rupiah serta hibah sebesar 0,4 triliun rupiah. Belanja negara dialokasikan sebesar 3.304,1 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.446,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah. Keseimbangan primer negatif 25,5 triliun rupiah didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29% PDB atau sebesar 522,8 triliun rupiah. Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0% hingga 5,7%. Angka kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377. Serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02. Selain itu, nilai tukar petani NTP dan nilai tukar nelayan NTN juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kepadamu, karena hanya dengan rahmat dan ridha-Mu lah maka kami dapat hadir di tempat yang agung ini untuk melaksanakan sidang paripurna pembukaan masa persidangan tahun 2023-2024. Sekaligus memulai langkah mulia kami dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Oleh karena itu, mudahkanlah kami dalam melaksanakan semua rencana yang telah kami susun untuk bangsa dan negara ini. Tiada hal yang sulit jika Engkau mudahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, bimbinglah kami hamba-hamba-Mu ini untuk bisa menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, nikmat dan karunia-Mu atas pemberian negeri Indonesia yang indah tiada tara, dengan penduduk yang berbineka tunggal ika. Oleh karena itu, ya Allah, kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri ini. Satukanlah pikiran dan hati seluruh anak bangsa ini dalam ikatan cinta. Cinta para pemimpinnya kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia dengan rahmat dan pertolongan-Mu.
kami dapat menatap masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Melalui sidang ini pula, kiranya Engkau turunkan anugerah-Mu agar sidang ini melahirkan hasil-hasil yang berguna dan membawa berkah untuk segenap warga bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perencana, situasi ekonomi pasca COVID pandemi 19 dapat kita kendalikan dan kembali pulih berkat kerja keras dan gotong royong seluruh rakyat. Bantulah kami ya Allah, agar kami dapat rawat rukun, toleransi, sikap saling menghormati, saling menolong, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, maju, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anugerahilah kami ya Allah kejernihan dan keheningan hati, agar kami mampu merumuskan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian nasional. Berikanlah petunjuk-Mu agar ke depan kami mampu membiayai pembangunan Indonesia melalui pajak dan penerimaan yang kami kumpulkan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para guru kami, para pejuang dan pahlawan yang membuat kita semua dapat menghirup dan merasakan kemerdekaan ini. Serta terimalah semua amal, ikhtiar dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Presiden disilakan Republik duduk Indonesia kembali. dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Gubernur serta peserta rapat yang berbahagia, setelah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan acara pokok mengikuti penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang disampaikan dalam sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Saudara Gubernur Jambi serta hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna
pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada siang hari ini resmi saya tutup. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.